Shalom, sahabat Petra terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Tema renungan hari ini adalah Tuhan adalah Juru Selamat. Berdasarkan bacaan dari Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas hari baru pemberian-Mu. Kami bersyukur karena semalam kami boleh istirahat dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan semangat dan sukacita yang baru. Saat ini ya Tuhan, kami ingin melandasi seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami sehingga kami dimampukan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkannya. Amin. Kita baca dari Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sahabat Petra terkasih dalam Tuhan, apa sih yang lebih utama yang bisa kita dapatkan di dunia ini? Dan apakah sih anugerah yang terbesar, terindah yang sudah kita dapatkan di dunia ini? Bagi saya, satu-satunya jawaban yang tepat adalah keselamatan. Ya, keselamatan itu adalah harapan dan juga kenyataan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah beroleh keselamatan. Dan keselamatan itulah yang membuat kita memiliki pengharapan akan kehidupan
yang kita jalani ini. Bahkan pengharapan bahwa kita akan memperoleh keselamatan yang sempurna di surga nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Karena selama kita hidup di dunia ini bisa saja kita kehilangan keselamatan itu. Loh kok bisa? Ya bisa. Karena kita tidak mau menjaganya. Kita tidak mau memelihara keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan. Dengan mudahnya kita meninggalkan Yesus. Dengan mudahnya kita tidak peduli terhadap orang-orang yang Yesus cintai. Maka keselamatan yang sudah kita peroleh di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita semua harus dijaga, dipelihara sampai akhir hayat kita. Dan yang menarik adalah konteks bacaan kita Yesaya ini bicara tentang bangsa Israel yang mereka berada di tanah pembuangan di Babel. Dan ini berbeda dengan pembuangan yang pertama di Mesir. Karena di Babel mereka justru lebih menderita. Mereka di bawah titik pemerintahan yang sangat kejam. Mereka tidak punya tanah. Mereka tidak punya pemerintah. Mereka bahkan juga tidak merasa dimiliki. Tidak saling memiliki bangsa mereka. Mereka tidak punya pemimpin dan lain sebagainya. Mereka benar-benar dijadikan budak oleh Babel. Maka pemerintah yang sangat kejam itu yang membuat bangsa ini akhirnya mereka pun bergumul luar biasa. Mereka pernah mengalami titik di mana mereka tidak selamat, dalam kondisi tidak selamat, dan membuat mereka harus terus berjuang. Bagaimana bisa keselamatan itu terjadi? Dan membuat bangsa itu juga berjuang. Di manakah keselamatan bisa diperoleh? Ya, bangsa Israel ketika berada dalam pembuangan Babel menjadi bangsa yang dalam kondisi tidak selamat dan membutuhkan keselamatan. Maka Allah hadir melalui Nabi Yesaya mengatakan, akulah dia. Di ayat yang 11 yang kita baca tadi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dalam titik terendah bangsa Israel, Allah tetap hadir dan tetap menunjukkan bahwa dirinya adalah sang juru selamat. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan sendiri juru selamat yang sanggup menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Maka sahabat Petra, 17 Agustus kemarin kita menyaksikan 81 tahun Indonesia ini merdeka. Dengan berbagai dinamika yang ada di negeri ini. Tetapi satu hal, Tuhanlah sendiri sang juru selamat yang membebaskan negeri ini dari perbudakan penjajahan. Hingga sampai 81 tahun kita juga harus mengimani bahwa Allah orang Israel juga Allah kita, Allah bagi bangsa Indonesia ini. Maka bagaimana supaya kita tetap memelihara keselamatan kita itu dan tidak kehilangan keselamatan? Maka satu-satunya adalah mari kita mengandalkan Tuhan, sang juru selamat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Terlebih di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dalam pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan, sang sumber keselamatan. Dan jangan sampai kita kehilangan sang sumber keselamatan itu. Karena ketika kita berada dalam kondisi tidak selamat, rasanya ya, seperti bangsa Israel yang diperbudak Babel dan rasanya sangat-sangat tidak mengenakan. Maka di balik kemeriahan 81 tahun Indonesia kita merdeka, bila kita tetap berjuang
mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan dan mengakuinya sebagai satu-satunya juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sendiri yang menyatakan kepada umat-Mu dan kepada kami semua masa kini, bahwa hanyalah Engkau satu-satunya juru selamat kami. Maka ya Tuhan, ajarkan kami dalam hidup kami tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun banyak sekali pergumulan, permasalahan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dan itu tidak mudah Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh, bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami sendirian, tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biarlah dalam suka duka hidup kami, dalam susah senang hidup kami, biarkanlah kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan tetap mengakui Engkau di dalam iman kami, bahwa Engkaulah Allah juru selamat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang dalam pergumulan tidak mudah. Tuhan berkati sehingga pergumulan itu tidak menjadi pemisah antara Engkau dan kami, tetapi justru membawa kami menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Terlebih membuat kami semakin dekat dan erat kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan sukacita dan juga dengan semangat, dan biarlah apapun yang kami lakukan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra terkasih dalam Kristus, kiranya sabda Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita senantiasa, khususnya dalam menjalani waktu hari ini. Materi renungan ini bersumber dari Sabda Winedar atau Sadar, karya Sinode GKJ. Saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengisi waktu hari ini sebagai saluran berkat Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tuhan memberkati.